Tuh, wa, ga, pa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jauh di Mata, Dekat di Hati. Gue Bubur. Hello, dan gue Dinda. Di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman enak dan gak enaknya jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Episode ini kita bakal ngomongin tentang Nasgor Tek-Tek. Aduh, gila banget. Belum-belum gue udah ngecas, kelaparan. Kenapa sih kita milih ini? Kenapa? Ini namanya penyiksaan diri. Ember. Dan kita juga sebenarnya sadar ya bahwa masih banyak makanan jajanan Indonesia lain yang lezat-lezat juga. Iya, banyak banget. Tapi ntar aja Din, satu-satu aja kita bahasnya supaya nggak kebanyakan stres mikirnya. Itulah ya, karena kalau dibahas semua yang pasti gue bakal pingsan sih. Pingsan kelaparan. Secara harus ngobrolin ini di podcast. Aduh, kasihan banget emang. Tapi tahu nggak yang suka bikin kesel tuh ya? Dan ini gue tahu banget pasti dirasain sama semua orang yang tinggal di luar negeri kayak kita gini. Paling sebel kalau dikirimin foto makanan dari Indonesia. Itu tuh penyebab stres bagi para imigran. Iya, penyebab stres udah kayak gejala penyakit aja deh. Bayangin ya, tiap kalau keluarga gue lagi makan sesuatu yang enak, apalagi yang judulnya favorit gue nih, aduh pasti gue dikirimin deh fotonya. Misalnya bokap pagi-pagi makan bubur ayam, terus ngirim fotonya, dus gue langsung KO. Mampus banget emang tuh. Sama sih, adik-adik gue juga gitu. Tapi kembali lagi ya, kenapa kita milih Nasgor Tek-Tek? Karena satu, ini adalah bentuk jajanan yang tukang jualannya tuh datang ke depan rumah loh. Terus masaknya juga langsung di depan kita, ya kan? Ini dia nih. Soalnya ini lumayan unik dari Indonesia kan ya. Bukan hanya abang jualan yang pakai gerobak, tapi sampai keliling ke rumah-rumah gitu loh. Ini jarang banget ada di negara lain. Yap, ini nih ya, emang Indonesia tuh nggak ada matinya dalam hal ini nih. Nggak ada matinya. Pokoknya lo tinggal duduk manis aja, pasang kuping supaya kedengeran pas lewat. Nah, udah gitu dimasakin fresh banget kan? Aduh, jadi tuh makannya tuh bener-bener masih anget ya kan? Terus harganya juga murah terjangkau. Iya, udah gitu si abang nggak pakai ongkir lagi. Nah, itu ya kalau nggak enaknya di sini nih di Amerika, lo pasti kalau pesan makanan harus delivery pakai ongkir dan cukup mahal ya. Karena kalau lo juga nggak mau pakai ongkir, ya lo harus ke tempatnya, ke restorannya gitu ngambil sendiri kan. Kadang-kadang suka malas ya. Emang kita pemalas soalnya. Tapi itulah ya, kenapa kita kangen banget sama tukang jajan lewat. Satu kata ya, emang kalau tinggal di Indonesia tuh dalam hal makanan atau jajanan, surga di dunia. Kalau di sini di Amerika mana ada yang kayak gitu. Bukan hanya di Amerika loh, tapi di Australia, Eropa gitu ya, rata-rata tuh nggak ada yang begini. Konsep tukang jajan itu emang lebih awamnya di negara berkembang ya, kayak misalnya di Asia atau Afrika gitu, atau mungkin juga Amerika Selatan gitu. Tapi semua bule yang gue kenal yang pernah ke Indonesia, mereka pasti senang banget sama jajanan yang kayak gini. Surga banget kan? Kalau di sini sih yang paling deket ya sama konsep abang jualan keliling tuh paling versi sini tuh food truck atau food cart. Nah, ini mungkin teman-teman di Indonesia udah pernah lihat kali ya. Cuman kayaknya masih agak jarang kalau di Indonesia si food truck ini ya. Jadi bentuknya tuh dia kalau lo nggak pernah lihat agak kayak campuran antara truk sama bus kecil kali ya, Din. Terus juga mereka punya dapurnya tuh di dalam si busnya atau di dalam kendaraannya ya. Sedangkan kalau si food cart, yang ini nih, yang baru ada yang pakai gerobak ya. Tapi itu pun bentuknya beda sama gerobak Indonesia. Dan tetap ya, dua-duanya si food cart sama food truck, lo yang harus datengin mereka. Karena mereka punya tempat khusus yang dikasih izin pemerintah ya. Jadi mereka mangkalnya tuh hanya di tempat-tempat tertentu doang. Iya, bener. Terus kan konsep food truck ini juga asalnya dari Amerika ya. Di Australia tuh sebetulnya masih baru beberapa tahun loh adanya. Oh ya? Dan seringnya tuh ya untuk event-event aja gitu. Baru tahu gue kalau Australia itu ternyata masih baru. Yap, nggak kayak di sini deh. Tapi coba Din, apa aja ya makanan yang suka jualan pakai food truck di sini biasanya? Kebab ya, kayaknya yang paling standar. Iya ya, kebab atau semacam nasi biryani gitu ya. Kalau di sini tuh biasanya yang kayak gitu dibilangnya halal truck ya. Itu emang enak sih. Terus apalagi Din? Apalagi ya, taco tuh juga banyak yang pakai food truck di sini.
Oh iya ya, itu emang sih di mana-mana ya, apalagi di California tuh kayaknya. Mm-mm. Coba ya kalau si food truck di sini tuh ngikutin contoh Indonesia dan mereka keliling-keliling gitu jualannya. Pasti lumayan banget deh tuh. Pasti banget. Padahal mereka itu udah kendaraan loh, kan lebih gampang kemana-mana. Ya kan, padahal nggak harus capek-capek dorong gerobak atau ngejot sepeda loh. Iya makanya, asli deh kalau ada yang kayak gitu, tiap si tukang taco lewat tuh gue kayaknya beli deh. Ya kan, jadi nggak perlu jauh-jauh tuh nyari makanan. Mm-mm. Terus Din, kalau misalnya yang tukang kebab ya, Mm-mm. dia kalau lewat pakai azan gitu. Jadi dia pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ada mas kebab nih, gue langsung lari keluar beli. Gila, bukannya sholat loh malah beli kebab. Ini ya, dengar azan malah beli kebab. Aduh, tapi handal banget sih ya sebenarnya kalau tukang kebab tuh bisa punya panggilan unik ya, kayak abang-abang jualan di Indonesia gitu. Karena sayangnya di sini tuh food truck kayak cuman mangkal di daerah tengah kota gitu kan, atau daerah perkantoran, nggak pernah deket perumahan gitu. Dan biasanya paling juga Senin sampai Jumat pas jam makan siang ya kan. Dan mereka cuman di tempat-tempat yang biasa mereka datengin doang gitu, karena kebanyakan kan emang pelanggannya orang kantoran semua gitu. Ya orang kantoran ya. Mm-mm. Terus di zaman sosmed ini kalau food trucks yang lebih baru-baru nih gitu, itu mereka biasanya tiap hari ngasih tahu lewat sosmednya bakal mangkal di mana nih hari ini gitu, jam berapa nih gitu, biar orang pada tahu. Enak sih, cuman tetep kitanya, pelanggan yang harus ngedatengin tukang jualannya. Tetep. Tapi kalau di Jepang gimana, Bur? Di sana tuh kayak di Amerika atau ada nggak sih tukang jualan keliling gitu kayak di Indonesia? Waktu di Tokyo tuh dulu ada food truck kebab loh, Oh ya? tapi dia emang lain daripada yang lain sih. Kalau tukang jualan yang keliling ada nih satu, dan dia laku banget di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Beuh, idola ibu-ibu. Apaan tuh? Itu ubi bakar. Kayaknya enak tuh, Bur. Enak. Jadi ada bapak-bapak nih, dia bawa truk kecil gitu ya, kayak model pickup gitu. Terus di belakangnya tuh bagian baknya dia taruhin tempat pembakarannya gitu, yang isinya arang-arang panas gitu. Nah, si ubi-ubinya tuh dimasukin ke arang itu, masih utuh, nggak dikupas gitu loh. Terus ya udah dia nyetir aja pelan-pelan gitu di daerah perumahan. Terus dia sambil teriak atau enggak dia pasang kayak tape gitu ya, pakai loudspeaker. Yakimo gitu. Jadi yakimo tuh artinya ubi bakar gitu. Jadi ya udah lo kalau denger lo keluar aja terus bilang mau beli gitu. Dan ini walaupun jajanan simple tapi enak loh. Cuman sayangnya dia jualannya kalau lagi musim dingin aja. Keren ya, tapi ternyata ya di Jepang ada yang bener-bener mirip gitu sama abang jualan di Indonesia. Lumayan ya. Terus udah gitu kalau di Jakarta kan jajanannya 24 jam gitu ya. Iya, ibaratnya kalau kota New York kan selalu dibilang the city that never sleeps gitu kan, kota yang gak pernah tidur. Kalau Jakarta itu mungkin food city that's always awake mungkin ya. Aduh, ini ngarang abis lo sumpah. Tapi bener kan ya, di Jakarta gitu kan, pagi, siang, sore, malam selalu ada jajanan loh. Coba deh, kalau pagi kan ada bubur ayam tuh, kayak bubur ayam. Favorit gue ini. Nah kan, terus kadang tau gak ya, gue inget karena pagi-pagi kan ya biasa bubur ayam, gue tuh suka janjian sama abang jualannya gitu, ngetek maksud gue. Jadi gue pasti nanya, Pak, biasanya lewat sini hari apa aja Pak? Atau jam berapa Pak? Gitu. Jadi gue tuh udah selalu siap-siap, mangkok, sendok, garpu, gitu, nunggu abangnya lewat. Tapi malah kalau ada yang langganan gitu bisa di SMS loh. Tuh kan, keren banget ya, top banget ya di Indonesia tuh. Kalau di sini mana ada sih food truck yang mau ditekin kayak gitu? Iya, nggak mungkin. Kalau di sini tuh dia udah punya jadwal sendiri soalnya dia nggak mau dirubah-rubah. Tapi emang karena Indonesia tuh lebih customer oriented ya, maksudnya bener-bener service ke pelanggannya tuh top banget deh. Terus Din, kalau siang nih ya, itu kayaknya agak jarang ya tukang jajanan. Mungkin sore kali baru pada keluar lagi. Biasanya tuh ada apa ya, gorengan, somai, mie ayam, es podeng, es doger. Gue lemes mikirin enaknya jajanan Indonesia. Lo ngomong tukang jajan kayak lagi ngabsen di kelas. Somai hadir. Es podeng, sakit bu katanya hari ini. Sumpah ya, lawakan jauh di mata pot kali ini. Jayus. Tapi terus kan kalau abis maghrib tuh ya, biasanya mulai kedengeran nih. Coba nih, tahu nggak lo suara apa nih, Bur? Nying. Gue tau banget ini kue putu. Iya bener. Aduh. Tapi ini sih emang khasiatnya tukang jajan ya.
mereka tuh punya suara-suara khusus. Jadi itu cara marketingnya dia. Yes, bener banget. Bule-bule tuh ya, kalah banget sama tukang jajanan Indonesia kalau urusan marketing kayak gini. Kayak coba bubur ayam gitu kan, mereka ada suaranya, bubur ayam gitu kan. Atau abang roti tuh biasanya, ti roti. Kalau gue ingetnya tukang roti itu pakai klakson, apa sih itu namanya bahasa Indonesia ya? Iya, klakson. Heeh. Terus yang bunyinya tuh kayak tenot nenot nenot gitu. Jadi Iya bener. ya jadi lo langsung tahu gitu kan. Heeh. Setiap jajanan biasanya punya suara unik dan kita langsung tahu, nah itu jajanan yang ini gitu ya. Mm-mm. Kalau di luar negeri mungkin karena mereka nggak keliling, jadi nggak perlu gitu, nggak ada suara atau panggilan unik yang kayak gitu. Bener ya. Mungkin cuma di Jepang doang tuh ya yang kayak lo bilang gitu, yang lulus tesis ujian marketing Indonesia. Soalnya kan emang bapak-bapak yang jualan ubi kan lo bilang juga dia manggil ya kayak ya Kimo gitu. Iya benar, itu lulus tuh kayaknya dia. Hmm. Oke, terus terakhir nih kalau malam-malam apa? Kalau di daerah gue biasanya abis maghrib tuh juga ada sate. Baunya cek nyaman. Nah. Sate gitu. Ada special guest nih di podcast kita. Oh iya, ada reng Madura di sini. Oh, terus Bor, kalau lebih malaman lagi tuh ada skoteng. Hah? Es koteng maksud lo? Bukan, skoteng. Skoteng doang yang isinya kayak wedang jahe gitu loh. Oh iya gue tahu. Mm-mm. Gue pikir yang es. Kalau itu sih gue langsung astagfirullah, itu enak banget. Emang sih ya, yang es juga bombastis banget. Tapi ya, kalau yang skoteng gue ini yang wedang jahe itu tuh beneran deh. Kalau malam-malam tuh enak banget, anget-anget gitu kan. Apalagi kalau abis hujan. Terus juga ya, udah gitu semakin malam, biasanya tuh kalau udah sekitar jam 10-an tuh, keluar bintang tamu episode kali ini. Des. Nasgor tek-tek. Wih. Tek-tek tek-tek tek-tek. Itu denger suaranya aja udah bahaya sih. Yang tadinya udah kenyang, langsung lapar lagi dengernya. Tapi itu ya, di Indonesia tuh selain marketing suara jualan, mereka juga ada shift-shiftnya gitu loh, maksud gue. Kayak pagi ada, siang, sore, malam, tetap ada gitu jajanan macem-macem dan enak-enak pula. Iya, itulah Din. Di sini food truck sama food cart cuman adanya jam-jam tertentu aja. Kayak jam makan siang yang lo bilang tadi ya. Rata-rata kalaupun ada yang sampai sore atau malam, nggak lama juga, misalnya sampai jam 7 atau jam 8 gitu ya. Itulah, kurang bervariasi banget ya kalau di sini tuh kayak nggak seru deh. Apalagi kalau food cart, kayaknya yang pernah gue lihat cuman hotdog, pretzel, atau es krim. Itu aja gitu. Pokoknya yang modelnya cepet saji dan bisa lo makan sambil berdiri atau jalan kali ya. Mungkin food truck ya yang makanannya tuh agak lebih bervariasi karena kan mereka punya dapur, jadi bisa lebih masaknya tuh macam-macam gitu, kayak kebab, taco tadi kan yang lo bilang, terus ada juga kadang-kadang jualan burger, barbecue, sandwich gitu kan. Iya ya. Tapi emang sih Indonesia tuh menangnya di tukang jajan lewat itu ya. Lu tinggal nungguin aja di rumah, nggak harus kemana-mana gitu, kayak nyamperin ke food truck ya. Terus juga si food cart sama food truck itu cuman adanya di daerah tertentu aja, nggak kayak di Indonesia. Benar. Kalau di Jakarta kan lokasinya di mana-mana ya, maksud gue di kompleks ada, di daerah perkantoran ada, deket mall ada, di gang-gang aja ada. Lengkap ya, serba ada gitu. Terus harganya terjangkau lagi. Terus nih ngomongin soal harga ya, kalau di sini tuh udah pasti beda, karena kan makanan food truck tuh juga nggak semuanya murah meriah loh. Apalagi zaman sekarang ya, banyak banget tuh yang agak-agak gaya gitu deh jualannya, kayak steak gitu kan, terus jual lobster, pokoknya makanan-makanan mahal. Itu mungkin food truck hipster kali. Bener. Tapi kalau kayaknya sih kalau yang gue lihat food cart kali ya, yang lebih ke harga rakyat. Tapi itu juga mungkin karena makanannya bentuk snack sih ya. Ya. Terus Din, bedanya lagi, kalau di sini hampir semuanya bisa bayar pakai kartu kredit atau debit ya. Bener banget, nggak selalu harus pakai uang tunai ya. Jadi kalau lagi nggak ada, bisa tetap beli. Atau kadang tuh kan suka kasihan kalau misalnya abangnya lagi nggak ada uang kembalian gitu kan. Jadi kan enak kalau bisa pakai kartu, ya kan? Iya bener. Terus abis itu bedanya tukang jualan keliling di Indonesia ada macam-macam nih. Ada yang jualan pakai gerobak, ada yang naik sepeda atau motor, malah ada yang sampai ngegendong coba.
Tapi yang kayak gitu udah jarang sih sekarang. Tapi di sini mana ada coba yang mau jualan sampai jalan kaki jauh gitu, digendong kayak mbok jamu. Nggak ada di sini. Nggak akan, apalagi kalau lagi salju. Itu lagi. Tapi nih, satu lagi mungkin kalau dari sisi pemerintah ya atau peraturan untuk jualan. Kalau di Indonesia, kalau mau jualan tuh lebih gampang, gua rasa kalau dibanding di Amerika ya. Karena kalau di sini, biarpun cuman buka usaha food cart aja gitu ya, banyak banget loh regulasinya. Harus izin jualan makanan, izin kebersihan. Terus kalau food truck apalagi kan, ditambah harus ada izin buka usaha, izin kesehatan buat tukang jualannya, izin tempat parkir. Aduh, jangan Din, stop. Ini kebanyakan minta izin. Makanya, dan juga kan kalau mau minta izin gitu pakai duit kan, jadi total modalnya tuh lumayan gede loh. Apalagi kalau mau bikin food truck ya. Ibaratnya tuh kalau di sini bikin food truck udah hampir kayak mau buka restoran. Parah. Tapi di Indonesia yang jualan di jalan gitu mungkin harus bayar preman kali ya. Tahu nggak? Apa? Lu bikin kaget. Gue baru kepikiran, di sini tuh ada loh tukang jualan yang lewat depan rumah. Apaan? Ada ice cream truck. Oh iya ya bener. Ih kok lupa ya? Ini bener-bener satu-satunya banget nih. Udah dia keliling daerah perumahan, terus ada suara khususnya lagi. Kayak di Indonesia kan? Enggak. Kalau di Indonesia tukang jualan es krim mah enak, lagunya ceria gitu kan. Tenenet, 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 ya kan? Es krim waltz tuh. Iya. Kalau di sini lagunya, aduh bu, biasanya dipakai buat film horor. Ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian belum pernah denger, nanti pas edit gua tambahin lagunya biar pada tahu nih ya. Gimana? Itu serem gak lagunya? Tapi sayangnya juga nih, si ice cream truck tuh adanya cuman musim panas aja. Makanya gue kepikiran kali ya, soalnya di sini lagi panas. Ember. Kadang lebih panas dari Jakarta di sini. Aduh, Tapi gila ya, jadi bikin pengen banget makan es doger, seger tuh. podeng, teler, cincau. Nah, ya, udah deh Rindu. kalau gitu. Kalau gitu, pesen gue hari ini adalah beli jajanan dari abang yang lewat dong. Terserah kalian deh mau apa, gue dukung semua kok pilihannya. Mungkin Dinda pesennya lo beli es kali ya. Bener. Tapi kalau gue pesennya lo beli nasgor atau bubur ayam aja deh. Itu paling juara soalnya. Yaudah, terima kasih yang udah pada dengerin. Dan jangan lupa subscribe podcast kita ya. Ikutin kita juga di Instagram dan Twitter @jauhdimatapod. Terus kalau kalian suka sama podcast kita, kasih tahu temen-temen, saudara, pacar, suami lo, istri, Aduh. nenek kakek, semua ya. Anak, cucu, cicit. Ini lagi nih berkelanjutan. Udah ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Kita bakal ngebahas TV. Dah.